Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Tadi semua sudah makan? Sudah. Coba semuanya senyum dulu. Oke, baik. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita memulai satu kegiatan itu dengan berdoa. Ibu minta oleh semuanya sikap doa, ambil sikap doa. Tuhan Yesus, sekarang belajar kami agar supaya baik. Maka Tuhan Yesus Baik anak-anak, semuanya silakan berdiri. Sorry, Kids. Sorry, Kids. Baik anak-anak, silakan duduk. Coba anak-anak perhatikan di samping kiri dan kanan kalian, apakah ada teman kalian yang hari ini tidak hadir? Selain Dede, siapa lagi? Ino. Arif. Berarti yang hari ini tidak hadir 3 orang ya. Kalau saya? Nah, baik anak-anak, sebelum belajar, kita sama-sama kalian mendengarkan Ibu akan menyampaikan kesepakatan kelasnya. Pada saat belajar itu, kalian tidak boleh bercerita dengan kawan di samping kiri dan kanan kalian. Terus kalian tidak boleh menulis. Pada saat ibu suruh menulis, baru kalian menulis. Nah, baik anak-anak, pada saat nanti yang menyampaikan materi di depan, kalian memperhatikannya dan menyimak ya, karena nanti ibu akan bertanya kepada kalian. Kalian sudah siap belajar atau belum? Sudah. Nah, baik anak-anak, coba perhatikan gambar ini.
tempat umum dan fungsinya. Nah, baik. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini terdapat dua, yaitu yang pertama, kalian dapat menyebutkan minimal nama tempat umum beserta fungsinya. Yang kedua, kalian dapat mengenal nama tempat umum dan fungsinya itu melalui PPT yang digunakan Nah, baik, anak-anak, coba kalian tebak ini. Aku adalah tempat untuk belajar. Aku punya banyak ruangan. Ada banyak meja dan kursi di dalamnya. Apakah aku? Betul sekali, tepuk tangan untuk Iman. Oke, baik, sekarang silakan menayangkan video pembelajaran. Kalian harus nonton karena nanti Ibu akan tanya. Hai teman-teman, yuk kita jalan-jalan mengenal tempat umum. Kalian sudah siap? Ayo kita mulai. Yang pertama, ada sekolah, tempat kita belajar bersama guru dan teman-teman. Yang kedua, ada rumah sakit. Kalau kita sakit, kita bisa berobat ke sini, bertemu dokter dan perawat. Yang ketiga, ada pasar. Pasar tempat membeli sayur, buah, dan makanan. Yang keempat, ada taman. Taman tempat bermain, ada arena, bunga, dan pohon yang indah. Yang kelima, tempat ibadah. Kita berdoa dan beribadah di sini. Yang keenam, ada perpustakaan. Di sini banyak sekali buku yang harus kita baca. Yang ketujuh, kebun binatang. Di sini kita bisa melihat gajah, singa, monyet, dan hewan-hewan lainnya. Teman-teman, kita sudah mengenal banyak tempat umum seperti sekolah, rumah sakit, pasar, taman, tempat beribadah, perpustakaan, dan kebun binatang. Seru kan? Baik anak-anak, apa yang kalian lihat dari video pembelajaran atau apa yang kalian nonton dari video pembelajaran tadi? Ada sekolah. Ada sekolah. Sekolah. Ini apa? Apa yang kamu lihat? Pasar. Selain itu ada? Ada apa? Rumah sakit. Dan ibadah. Oke, banyak anak-anak sebutkan semuanya itu adalah benar semua. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu. Apakah di sini ada yang mengetahui apa itu tempat umum? Pengertian dari tempat umum. Nah, baik anak-anak, jadi tempat umum itu area yang dapat diakses oleh semua orang
kalau kita masuk itu harus bayar tiket. Jaminan itu seperti apa? Kemudian binatang. Kalau gratis, masuknya tidak bayar. Tempat kita ini gambar apa anak-anak? Di taman bermain ini ada apa saja? Juga. Kalian biasa bermain di taman? Nah, yang berikutnya adalah sekarang anak-anak belajar ini di mana? Nah, sekolah itu adalah tempat untuk belajar kalau memiliki banyak ruangan. Dan juga ada di dalamnya terdapat ada apa saja? Tempat umum yang selanjutnya adalah kebun binatang. Jadi kebun binatang itu adalah banyak binatang. Dan jika kita mengunjungi kebun binatang, kita harus membeli tiket. Yang berikut ini nah, jadi pasar itu adalah tempat untuk berjualan. Siapa yang di sini biasa kemana orang banyak ke pasar? Kalian biasa ke pasar apa saja? Baik anak-anak, jadi pasar itu berfungsi sebagai tempat menjual berdasarkan sayur-sayuran yang akan dibeli oleh pembeli. Nah, yang berikutnya ada kalau yang pertama kali tempat ibadahnya namanya apa? Kristen dan Protestan? Kalau yang Muslim? Kalau yang Buddha? Buddha. Wihara. Kalau Hindu? Pura. Nah, baik anak-anak, jadi pada baik anak-anak, jadi tempat ibadah itu berguna untuk umat beragama melakukan ibadah. Contohnya itu ada masjid, gereja, pura, wihara, dan yang penting. Nah, kalian sering berpusakan atau tidak? Apa yang kalian lakukan di sana? Nah, jadi perpustakaan itu adalah lembaga yang menyediakan dan menyediakan akses terhadap pustaka ini termasuk dengan pendidikan dan juga rekreasi. Jadi kalian ke sana itu kalian membaca buku-buku yang ada di sana.
Ikaw, mami, yang biasa orang duduk dan di sana. Teddy, sampai tidur. Ya, Teddy, siapa le? Tapak tuh. Nah, cari fakta itu merupakan batas antara daratan dan lautan. Nah, dari fakta itu biasanya digunakan untuk orang beribadah.
Sekarang dibangun bagi kalian dalam minggu. Kelompok 1 dari tadi. Kelompok 2 Joel ke sana. Joel kelompok 3 ini kelompok 4. Di sini yang sekretaris kami, yang di sini sekretaris Joel, yang di sini sekretaris Iman, yang di sana sekretaris Allen. Baik anak-anak, dibuatkan perhatian sini. Kita akan menyampaikan petunjuk pengerjaan LKPD. Yang pertama yang harus kalian isi adalah nama, kelompok dan anggota kelompok, kemudian nama kelas. Nah di sini ada gambar nama-nama penghuni. Jadi kalian lihat gambarnya terus kalian tentukan gambar garisnya tujuannya apa. Kemudian yang di sini bagian yang dicocokkan. Misalnya tempat membeli makanan dan barang kebutuhan itu di mana? Apakah kalian mencocokkan? Sudah paham? Jadi kalau kalian kesulitan mengerjakan LKPD, silakan angkat tangan ya. Saya ada.
Kenapa